Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Habim TV rahimani wa rahimakumullah. Sahibul Quran atau sahabat Al-Quran adalah gelar yang banyak yang dicari oleh banyak orang, tentunya dari kalangan umat Islam. Tidak terbatas hanya pada satu kalangan saja, orang tua, orang muda, bahkan anak-anak sekalipun. Banyak di antara mereka yang didorong dan bahkan mereka sendiri berupaya berusaha untuk menghafal, mempelajari Al-Quran. Banyak dari kalangan orang tua, mereka menyekolahkan anak-anaknya ke pesantren-pesantren hafidz Quran dengan harapan agar anak-anaknya menjadi para penghafal Al-Quran. Bahkan juga tak jarang orang-orang yang sudah berkeluarga, sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan pekerjaannya. Di tengah-tengah kesibukannya itu mereka rela mengambil cuti dalam rangka mengikuti program-program menghafal atau program-program kajian Al-Quran. Begitu juga banyak pondok-pondok pesantren atau pesantren-pesantren hafidz Quran didirikan di berbagai daerah, di berbagai wilayah sebagai harapan agar terlahirnya generasi-generasi penghafal Al-Quran. Begitu juga masyarakat dengan penuh semangat ikut mendorong, ikut terlibat. Mereka dari kalangan hartawan, bahkan mungkin orang-orang yang hanya sekedar berkecukupan. Mereka berharap dengan keterlibatan mereka dalam membangun pondok-pondok pesantren, menjadi donatur dari program-program yang berhubungan dengan Al-Quran. Mereka juga mendapatkan keberkahan dari keterlibatan mereka. Hal ini karena memang berbagai macam janji-janji Allah yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Misalnya akan datang Al-Quran kelak di hari kiamat sebagai syafaat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Atau juga bagi kedua orang tua yang anaknya hafal Al-Quran, menjadi sahibul Quran, mereka akan diberikan mahkota kelak di hari kiamat. Atau juga ada satu kebaikan dari setiap huruf yang dibaca oleh seorang dari Al-Quran, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya yang bisa didapatkan oleh seseorang ketika dia dekat dengan Al-Quran. Pemirsa Habim TV rahimani wa rahimakumullah. Melihat antusiasme dan semangat umat Islam dalam menjaga, menghafal Al-Quran, tentu kita merasa bangga dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya ini merupakan bukti daripada janji Allah, sebagaimana yang telah Allah janjikan di dalam Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar akan memeliharanya. Pemirsa Habim TV rahimani wa rahimakumullah. Namun kiranya ada sebuah hadis yang harus kita telaahi agar kita benar-benar mendapatkan gelar sahibul Quran dan tidak menjadi orang-orang yang gagal mendapatkan gelar tersebut. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Yakhruju nasun min qibalil masyriqi wa yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah."
thumma la ya'uduna fihi hatta ya'udus sahmu ila fuqihi. Akan keluar manusia dari arah timur dan membaca Al-Quran, namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka melesat keluar dari agama sebagaimana halnya anak panah yang melesat dari busurnya. Mereka tidak akan kembali kepadanya hingga anak panah kembali ke busurnya. Hadis ini menggambarkan tentang orang-orang yang membaca Al-Quran, namun bacaannya itu tidak lebih dari hanya sebatas vokal yang keluar dari tenggorokannya, dari kerongkongannya saja. Apa yang dibaca Al-Quran hanya sebatas bacaan saja, atau mungkin paling maksimal hanya menjadi referensi yang sifatnya literasi kajian saja. Sedangkan hidupnya jauh dari nilai-nilai Al-Quran, jauh dari pesan-pesan Al-Quran, jauh daripada apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan di dalam Al-Quran agar kita melaksanakan sholat, namun masih banyak orang-orang yang membacanya lalai akan sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar berbakti kepada kedua orang tua, namun masih banyak orang-orang yang membaca ayat tersebut menjadi anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Namun masih banyak orang-orang yang membaca, bahkan menghafalnya, mereka mendekati, bahkan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Yang jika demikian, maka kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan orang-orang yang seperti itu di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-5. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, masalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mencela orang-orang Yahudi yang telah diberikan kepada mereka Alkitab, dan juga Allah telah membebankan kepada mereka untuk mengamalkan isi dan kandungan kitab Taurat, namun mereka tidak mau mengamalkannya. Maka Allah mengumpamakan mereka seperti keledai, dengan maksud bahwa keledai pun sekalipun mereka di pundak mereka mengangkut kitab-kitab yang tebal, namun mereka tidak bisa mengambil petunjuk dari apa yang ada di pundaknya. Maka orang yang diberikan kitab namun tidak bisa mengamalkannya, Allah umpamakan sama seperti halnya keledai. Begitu juga dengan kita, umat Islam telah diberikan kitab Al-Quran yang juga dibebankan kepada setiap umat Islam, bukan hanya sebatas membaca dan menghafalkannya saja, namun juga kita harus mengamalkan isi dan kandungan yang ada di dalamnya. Dan ayat tadi juga menjelaskan kepada kita bahwa masih termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, sekalipun orang tersebut dekat secara fisik dengan Al-Quran, bahkan juga mungkin menghafal Al-Quran, namun dia tidak mau mengamalkan isi dan kandungannya. Jika demikian kondisinya, maka kita masih termasuk orang-orang yang dicurhatkan oleh Nabi SAW kepada Allah, sebagaimana digambarkan dalam Quran surah Al-Furqan ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menggambarkan tentang curhatan Nabi ini. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasulu, dan Rasul berkata,
Ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi ittakhadhu, sesungguhnya kaum ini menjadikan hadzal qur'ana, Al-Qur'an ini, mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Mereka berpaling dari Al-Qur'an. Dalam tafsir Ibnu Katsir, masih termasuk orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an, orang-orang yang tidak mau merenungkan dan menghayati isi kandungan Al-Qur'an. Masih termasuk orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an adalah orang-orang yang tidak mau mengamalkan dan tidak melaksanakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan yang terkandung di dalamnya. Pemirsa Habib TV rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah perkataan seorang tabi'in, yaitu Hasan Al-Basri, berhubungan dengan orang-orang yang hanya membaca dan menghafal Al-Quran namun tidak mengamalkannya. Hasan Al-Basri berkata, sesungguhnya Al-Quran ini telah dibaca oleh kaum budak atau abid dan anak-anak atau sibyan, dan yang tidak mengerti sedikit pun tentang penafsirannya. Mereka tidak mengerti tafsirnya secara keseluruhan, padahal Allah telah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Maksud tadabur ayat-ayat Allah tidak lain adalah mengikutinya. Allah Maha tahu. Demi Allah, tadabur itu bukan sekedar menghafal huruf, tapi mengabaikan tuntunannya. Bahkan di antara mereka ada yang mengaku, aku telah tamat membaca atau menghafal Al-Quran, padahal bukan hanya satu huruf yang luput dari bacaannya atau hafalannya, melainkan seluruh bagian Al-Quran telah luput darinya. Kamu tidak akan mendapatkan dampak dari Al-Quran pada akhlak atau perbuatannya. Bahkan ada lagi yang mengatakan, aku sanggup membaca satu surah dengan satu tarikan nafas. Demi Allah, mereka itu bukan qurra sejati, bukan orang-orang bijak atau wara. Sejak kapan para qurra mengklaim seperti itu? Semoga Allah tidak memperbanyak orang-orang seperti mereka. Ungkapan Hasan Al-Basri ini merupakan bentuk respon koreksi terhadap kondisi saat itu. Semakin banyak orang-orang yang membaca dan menghafal Al-Quran, namun hanya berhenti pada kerongkongannya saja, tidak terefleksi. Al-Quran tidak merubah akhlak dan perbuatannya, tidak terjadi sebuah perubahan yang menurut pandangannya ada hal yang harus diperbaiki, di mana fungsi Al-Quran bukan hanya sebatas bacaan saja. Namun ia juga harus berfungsi sebagai hudan, petunjuk. Dia juga harus berfungsi sebagai bayinah, penjelas. Dan juga harus berfungsi sebagai furqan, pembeda mana yang hak dan yang batil, serta teraplikasikan dalam kehidupan kita. Yang jika seseorang membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya bacaan, maka harus terjadi perbaikan dan perubahan dalam akhlak dan perbuatannya, minimal dalam dirinya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Al-Quran di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-121. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Orang-orang yang diakui oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya bacaan. Haqqa tilawati, bacaan atau sebenar-benarnya bacaan. Apa yang dimaksud dengan sebenar-benarnya bacaan? Maka kita bisa
memahami ini dari istilah yang Allah gunakan untuk menunjukkan arti baca atau membaca, bacaan atau membaca. Di mana Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata yatlunahu, tilawatihi, yang memiliki akar kata tala yatlu, yang kalau kita lihat dalam kamus bahasa Arab, tala yatlu selain memiliki makna membaca, dia juga memiliki makna mengikuti. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syams, wal qamari idza talaha, dan apabila bulan apabila mengikutinya, mengandung makna mengikuti. Maka yang dimaksud orang yang membaca dengan sebenar-benarnya bacaan, di samping ia membaca Al-Quran sesuai dengan mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, juga ia harus mengikuti isi kandungan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka itulah orang-orang yang bukan hanya dirinya mengaku sebagai orang yang beriman, tapi juga Allah Subhanahu wa taala mengakui dirinya sebagai orang-orang yang beriman. Pemirsa Habim TV rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sahibul Quran, untuk menjadi sahabat-sahabat Al-Quran, sehingga Allah angkat derajat kita kelak di akhirat, dan juga mudah-mudahan di dunia kita juga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mari membaca, menghafal, dan juga mengamalkan Al-Quran, sehingga Al-Quran itu hidup dalam kehidupan kita. Al-Quran menjadi tuntunan bagi kehidupan kita. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Demikian apa yang bisa disampaikan. Atas segala kekurangannya mohon maaf. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa diberikan taufik dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habim TV, mencerdaskan umat.